Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Eka Wahyuni dari kelas IAT 4A dengan nomor induk mahasiswa 2108304018. Kali ini saya akan mereview mushaf yang saya punya. Oke, dimulai dari awal mula saya mendapatkan Al-Quran ini, yaitu saya dapatkan dari kedua orang tua saya. Mereka membelikannya di Gramedia Gragemo dengan harga Rp100.000. Jadi ini adalah Al-Quran yang sering saya pakai di rumah. Lanjut ke review Qurannya. Jadi Al-Quran ini diterbitkan oleh Karya Agung, tepatnya di Surabaya. Mushaf yang saya punya ini, mushaf berkhot Khan Utsmani, yang berarti masuk ke dalam kategori mushaf Bombay. Oke, lanjut ke struktur Al-Qurannya. Yang pertama yaitu manzil. Manzil yang pertama yaitu surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nisa, terdapat 4 surat. Lalu selanjutnya ada surat Al-Maidah sampai dengan surat At-Taubah, terdapat 5 surat, itu adalah manzil yang kedua. Lalu selanjutnya surat Yunus sampai dengan surat An-Nahl, terdapat 7 surat, itu adalah manzil yang ketiga. Selanjutnya yaitu surat Al-Isra sampai dengan surat Al-Furqan, terdapat 9 surat, itu adalah manzil yang keempat. Lalu ada Quran surat Asy-Syu'ara sampai dengan Yasin, terdapat 11 surat, itu adalah manzil yang kelima. Selanjutnya surat As-Saffat sampai dengan surat Al-Hujurat, terdapat 13 surat, itu adalah manzil yang keenam. Yang terakhir surat Qaf sampai dengan surat An-Nisa, terdapat 65 surat. Lanjut ke struktur yang kedua yaitu adalah juz, yang dimana mushaf saya ini sesuai dengan kategori mushaf MSI, yang dimana juz ke-7 itu surat Al-Maidah ayat ke-83. Lalu selanjutnya itu surat At-Taubah juz ke-11 di ayat ke-94, juz 14 Quran surat Al-Hijr di ayat kedua. Selanjutnya surat An-Naml juz ke-20 ayat ke-60. Lalu juz ke-21 yaitu surat Al-Ankabut ayat ke-45, dan yang terakhir adalah Quran surat Yasin juz ke-23 di ayat ke-22. Struktur selanjutnya yaitu perbandingan surat, yang dimana mushaf saya ini dikategorikan sebagai mushaf MSI. Tergolongnya karena Quran surat Ar-Rod yang itu adalah Makkiyah, lalu selanjutnya surat Al-Falaqnya adalah Madaniyah, dan surat An-Nasnya juga Madaniyah. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu simbol dalam Al-Quran. Ayat sajdah pada mushaf MSI dan Madinah sama-sama menggunakan simbol mimbar. Sama halnya dengan Al-Quran yang saya gunakan, yaitu menggunakan simbol mimbar pada ayat sajdah. Salah satu contohnya yaitu surat Al-A'raf ayat 206. Selanjutnya di mushaf saya ini terdapat hizib. Pada mushaf ini hizibnya ditandai seperti simbol kelopak bunga. Sebagai contoh hizib yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat ke-32. Selanjutnya simbol di surat Al-Fatihah. Pada surat Al-Fatihah terdapat simbol angka 5, seperti angka 5 Arab pada ayat ke-7, menunjukkan versi ayat pada qiraah lain, selain dari Al-Kufi dan Al-Makki. Untuk selanjutnya yaitu simbol huruf ya. Dalam mushaf ini huruf ya termasuk kategori MSI, karena dengan huruf ya yang dimunculkan menggunakan titik, bukan dengan ya seperti alif lainnya. Lalu simbol ruku, yang dimana ruku atau makro ditandai dengan simbol huruf ain pada samping kanan atau kiri ayat. Terhitung satu ruku jika ain bertemu dengan ain. Sebagai contoh ada pada surat Al-Baqarah. Dilihat dari analisis yang sudah saya lakukan, maka mushaf saya ini termasuk mushaf MSI karena terdapat manzil yang sesuai dengan MSI, lalu perbandingan surat sesuai dengan MSI, antara ayat dan juz sesuai dengan MSI, terdapat hizib juga di dalamnya, simbol Al-Quran juga dominan dengan MSI. Untuk rekomendasinya, mungkin mushaf saya ini bisa dipakai atau digunakan atau dibaca oleh penghafal Al-Quran, bisa juga untuk masyarakat umum atau orang yang baru belajar Al-Quran. Itulah tadi hasil analisis dari mushaf yang saya miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.